Sedikit akan kita bahas tentang Rebu pada adat istiadat suku Karo. Rebu adalah sesuatu yang dianggap suci berkaitan dengan sopan santun, larangan, pantangan, tidak bebas, atau sesuatu yang dibatasi. Pelaksanaan Rebu dalam masyarakat Karo ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian besar, yaitu Rebu Ngerana pada masyarakat Karo terbagi atas 3 pihak. Yang pertama, antara mami dengan kela atau mertua wanita dengan menantu pria. Yang kedua, antara bengkila dengan permen atau mertua pria dengan menantu wanita. Yang ketiga, antara turangku dengan turangku. Turangku mempunyai 2 pengertian. Pertama, bila kita seorang pria, maka turangkunya adalah istri dari saudara laki-laki istri kita. Bila kita seorang wanita, turangku berarti suami dari saudara perempuan suami kita. Rebu Ngerana juga berlaku bagi anak beru terhadap kalim bubunya. Akan tetapi di sini Rebu Ngerana dalam arti sopan santun, di mana anak beru berbicara yang sopan atau tidak bertingkah laku sesukanya. Tidak dibenarkan bila dia sedang berkumpul di tempat yang sama dengan kalim bubunya. Misalnya di tempat warung kopi. Jadi pihak anak beru tadi haruslah menjaga ucapannya, dikarenakan pihak kalim bubunya ada di warung tersebut. Rebu Laarus menyangkut larangan mengikat hubungan asmara antara pemuda-pemudi yang memiliki marga yang sama, dan mereka tidak boleh terikat dalam suatu perkawinan. Rebu Laarus ini juga menyangkut hubungan antara turang dengan turang yang dilarang, akan tetapi tidaklah harus, namun ada rasa canggung atau dengan bahasa Karonya menghangke. Misalnya, laki-laki bermarga ginting tidak akan mendatangi kelompok yang mana ada di situ turangnya atau turang impalnya. Dan juga sebaliknya, si perempuan akan pergi dari kelompoknya jika mengetahui ada laki-laki atau turangnya akan datang ke kelompoknya tersebut. Rebu Tapin ini merupakan larangan mandi bersama di tempat pemandian, atau dalam bahasa Karonya adalah tapin, antara orang-orang yang menurut adat ersilih atau beripar. Ersilih di sini adalah abang atau adik laki-laki saudara istri kita, antara mama dan kela atau ayah mertua dengan menantu laki-laki. Dan pada zaman dulu di suatu perkampungan atau desa, ketika seseorang mendekati permandian atau tapin, biasanya ia akan memberikan suatu isyarat. Kalau di daerah Karo Langkat, biasanya isyarat berupa sebutan kata buah. Dan yang bersangkutan yang ada di permandian atau tapin, setelah mendengar kata tersebut, langsung sudah bisa menebak bahwa itu adalah silihnya, atau ipar, atau mamanya, atau kela, dan disambut dengan kata Rebu. Rebu Werdahin ini merupakan pantangan melakukan pekerjaan selama 4 hari setelah meredam atau menanam padi, atau juga dilarang membawa sayuran atau benda-benda beringin ke rumah selama 4 hari setelah meredang tersebut. Dan ini biasanya dilakukan di zaman dulu pada saat acara meredang akan diadakan. Dalam kehidupan masyarakat Karo, penghayatan adat Rebu ini masih berlaku di sebagian daerah hingga saat ini. Walaupun adat Rebu ini sudah mulai dilanggar di sebagian kalangan masyarakat Karo.
Dan sudah semestinya tugas kita sebagai masyarakat Karo haruslah menjaga dan melestarikan budaya Rebu ini. Karena para pendahulu kita tentunya membuat aturan Rebu ini pasti ada maksud dan tujuannya untuk menjaga nilai-nilai atau norma adat istiadat suku Karo. Sebagai contoh bisa kita lihat ilustrasi singkat berikut ini. Seorang menantu perempuan sedang menyusui anaknya di depan rumahnya, dan si anak menantu ini kepalanya botak karena baru saja dicukur oleh pamannya atau mamanya. Dan mertua laki-laki pun pulang dari ladang. Dengan tidak sengaja ia menghampiri menantu dengan tidak ada maksud lain, hanya ingin melihat si cucunya dan mengelus-elus kepala cucunya yang botak tadi. Akan tetapi ada tetangga yang melihat dari belakang dan disangka dia mengelus-elus payung udara menantunya. Dan berita ini sampailah kepada sang anak, hingga terjadilah perselisihan antara anak dan ayahnya. Maka menurut hemat saya, ayah dan menantu perempuan dan lainnya direbukan dalam adat istiadat Karo untuk menjaga norma-norma dalam adat istiadat Karo pada kala itu. Oke, baiklah sobatku, itulah dia sekilas tentang Rebu pada adat istiadat suku Karo. Jika ada yang belum disebutkan bisa ditambahkan di kolom komentar. Untuk itu jangan lupa like-nya dan share video ini ke rekan-rekannya jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih, bujur ras mudah jua kita kerina.